Nyeri haid menstruasi adalah pengalaman umum bagi perempuan. Namun, bagaimana jika keluhan tersebut dianggap berlebihan atau bahkan tidak dipercayai? Fenomena ini dikenal sebagai medical gaslighting, yaitu sebuah kondisi di mana keluhan fisik perempuan dipertanyakan atau diremehkan, termasuk dalam konteks akademik. Nyeri haid atau dysmenorrhea dialami oleh 50-90% perempuan di dunia. Namun, banyak perempuan yang merasa keluhan ini dianggap sepele. Dalam lingkungan kampus, terutama di Fakultas Ilmu Keolahragaan, mahasiswi sering merasa tidak didengar atau bahkan dianggap lemah jika mengeluhkan nyeri haid. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan gender dalam respon terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Gaslighting ini tidak hanya terjadi di ruang perawatan medis, tetapi juga di lingkungan akademik. Lalu, bagaimana hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental mahasiswi? Disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kurangnya pengetahuan tentang menstruasi menyebabkan banyak perempuan meragukan rasa sakit mereka sendiri atau self-gaslighting. Kemudian, pengalaman pribadi yang negatif membuat mereka takut untuk mengungkapkan keluhannya. Selanjutnya, ada faktor eksternal, yaitu stigma sosial yang menganggap menstruasi adalah hal yang wajar, sehingga perempuan diharapkan bisa menahan rasa sakit. Kemudian, lingkungan kampus yang didominasi laki-laki memperburuk situasi karena kurangnya empati dan dukungan. Ketika mahasiswi berbicara tentang nyeri haid, seringkali mereka mendapatkan tanggapan seperti itu biasa atau jangan manja. Hal ini menyebabkan perempuan merasa malu dan akhirnya enggan untuk mencari bantuan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa informan, ia mengatakan bahwasanya mahasiswa laki-laki mengaku bahwa banyak teman laki-lakinya yang menganggap nyeri haid sebagai hal yang biasa. Dia merasa tidak nyaman saat membahas tentang nyeri haid karena dianggap sebagai isu perempuan saja. Namun, setelah mendengar keluhan teman-teman perempuannya, Yeriko mulai menyadari bahwa nyeri haid bisa sangat menyakitkan dan butuh perhatian lebih. Pengalaman-pengalaman yang telah dialami mahasiswi ini dapat memperburuk kondisi mental dan fisik mereka. Mereka merasa tidak dihargai, bahkan mempertanyakan realitas rasa sakit yang mereka alami. Medical gaslighting pada hal ini berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan akademik mahasiswi. Pada fisik, rasa sakit yang dibiarkan tanpa perawatan memperburuk kondisi tubuh. Beberapa mahasiswi memaksakan diri untuk tetap mengikuti aktivitas meski merasa tidak mampu. Kemudian, dampaknya pada mental, yaitu rasa frustasi dan kecemasan karena merasa tidak dipercaya. Self-gaslighting membuat mereka mulai meragukan validitas rasa sakit sendiri. Dampaknya pada akademik adalah sulit berkonsentrasi saat ujian dan tugas, absen dari kelas atau gagal menyelesaikan tugas karena nyeri haid. Menurut informan, yakni Hani, mahasiswi pendidikan keolahragaan, mengatakan pernah meminta izin kepada dosen saat mengalami nyeri haid yang parah, tetapi respon dosen berbeda-beda. Ada dosen yang memahami dan memberikan izin, tetapi ada juga yang menyepelekan dan menyuruh untuk tetap ikut perkuliahan atau praktik. Dia merasa bingung karena perlakuan yang tidak konsisten ini. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa nyeri haid bukanlah masalah yang serius. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fenomena ini? Solusi dan langkah yang dapat tim kelompok berikan adalah: yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang nyeri haid dan dampaknya. Kemudian yang kedua, menghindari respon yang meremehkan keluhan perempuan. Yang ketiga, memberikan dispensasi atau dukungan kepada mahasiswi yang mengalami nyeri haid parah. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kampus yang lebih inklusif dan suportif terhadap perempuan. Gaslighting bisa diatasi dengan kesadaran, pendidikan, dan dukungan yang lebih baik. Perempuan berhak didengar dan dihargai atas pengalaman mereka, termasuk dalam menghadapi nyeri haid.